Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, saudara-saudara, kisah yang ditulis oleh Lukas tentang kebangkitan Kristus. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, disebutkan demikian. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara, Yesus 40 hari lamanya sesudah ia bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya kepada murid-murid untuk membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh hidup, bahwa dialah itu yang pernah bersama-sama dengan murid-murid selama 3,5 tahun sebelumnya, bahwa dialah itu yang telah bersama-sama dengan murid-murid melakukan mujizat-mujizat. Yesus memberi dirinya dipegang, disentuh oleh murid-murid sesudah kebangkitannya, dan berkata, inilah aku bukan hantu, sebab hantu tidak mempunyai daging, tidak mempunyai tulang. Kepada Thomas dia berkata, Thomas, cucukkan jarimu ke bekas paku itu, masukkan tanganmu ke dalam bekas tombak yang ada di lambungku ini. Jangan engkau ragu-ragu, percayalah. Untuk membuktikan bahwa dialah itu, sungguh-sungguh dialah itu, dia hidup dari kematian. Saudara-saudara, apa maknanya bagi kita? Apa untungnya bagi kita? Untungnya bagi kita adalah kita mempunyai kepastian. Kita mempunyai Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, saudara-saudara. Bukan Allah yang mati. Allah kita adalah Allah yang hidup, bahkan pemberi kehidupan itu, pemilik kehidupan itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 115, disebutkan demikian. Ayat yang ketiga, Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya, dia maha kuasa. Berhala-berhala mereka, berhala-berhala bangsa-bangsa di dunia ini adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, apa implikasinya? Orang yang menyembah kepada berhala-berhala, kepada patung-patung yang disebutkan oleh firman Tuhan, benda mati, sesuatu yang mati, tidak dapat melakukan apapun juga. Mempunyai tangan tidak dapat meraba-raba, mempunyai mulut tidak dapat berbicara, mempunyai kerongkongan tetapi tidak dapat bersuara, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, orang yang menyembah seperti itu akan menjadi seperti itu, akan menjadi seperti itu. Tetapi kita bersyukur kita memiliki Allah yang hidup, saudara. Allah kita hidup, dan kita menyembah Allah yang hidup, maka kita akan diubahkan juga menjadi sama seperti dia. Orang yang menyembah patung, orang yang menyembah kepada sesuatu yang sia-sia, akan diubah menjadi sia-sia seperti apa yang dia sembah. Orang yang menyembah kepada Allah yang hidup
akan diubah menjadi sama dengan Dia satu hari kelak. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.